visi misi dari Suara Milenial apa nih? Boleh tahu dong, bisa kasih tahu nih ke Sobat Damai. Oke, untuk Sobat Damai, terima kasih Kak Nabila atas waktunya. Sebenarnya kalau Suara Milenial ini kita melihatnya pada satu sisi yang penting adalah asas kemanfaatan pertama. Yang kedua, turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu penting ya. Itu yang paling penting. Yang ketiga, penanaman karakter building. Nah, hal ini yang kami kemas dalam sebuah konsep yang namanya pertama terbinanya generasi muda yang mempunyai karakter yang mempunyai kedalaman spiritual. Keren tuh. Kedalaman spiritual. Yang kedua itu mempunyai keagungan akhlak juga ya, Mbak. Keagungan akhlak juga ya. Terus mempunyai wawasan yang luas dalam arti ini adalah pendalaman ilmu pengetahuan. Terus dalam dunia kerja juga kita tanamkan kepada generasi-generasi muda yaitu harus mempunyai kematangan profesional. Artinya kemasan-kemasan ini spiritualnya juga harus dapat. Seperti yang Pak Kiai bilang tadi, kalau kita hanya brandnya aja yang terisi tapi belum pada wilayah hati, maka itu yang akan menjadi parsial dalam sebuah gerakan sosial kita. Oleh karena itu di generasi milenial ini pertama itu yang ditanamkan adalah keagungan akhlak, di visi misi itu. Yang kedua itu adalah kedalaman spiritual, yang ketiga itu adalah keluasan ilmu dan kematangan profesional. Itu kalau disimbolkan dengan superhero, kira-kira Iron Man atau Thor ya? Bukan di situ, Pak. Lebih pada wilayah mungkin Bisma atau Yudhistira gitu kira-kira adalah konsep perwayangan. Konsep perwayangan Indonesia aja deh Pak, kalau gitu lokal aja. Lokal aja. Ada simbol yang bisa ditangkap oleh iya. Ya, karena tokohnya itu Yudhistira ini kan kebijakan, orang-orang yang bijak kira-kira gitu. Latar belakangnya ini apa nih? Mungkin bisa dikasih tahu sama Sobat Damai gitu. Bisa kepikiran gitu, masih muda tapi bisa membuat hal seperti ini gitu. Oh iya. Sebenarnya ini berangkat dari kegelisahan anak muda. Kita sekarang tahu mungkin anak muda habis tidur langsung lihat HP. Artinya lebih dari kehidupan kita dalam sehari-hari ini HP dihabiskan dengan bermedia sosial. Iya, tim rebahan ya kalau zaman atau lebih kita pada sifat individualistik. Jarang kita bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak, terutama kalangan komunitas, apalagi anak-anak muda kan. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, kita membuat untuk mengimbangi konten-konten yang sedemikian rupa ini. Ada banyak hal, seumpamanya informasi yang begitu bebas, radikal masuk di kalangan anak muda. Nah, ini perlu membuat konten-konten yang lebih bermanfaat supaya ada keseimbangan, ada balancing informasi yang diterima oleh anak muda. Itu yang kita buat, khususnya di websitenya Suara Milenial. Iya, suaramilenial.co ya? Iya, suaramilenial.co. Kita ada kontennya di situ juga. Kita minta sama anak-anak muda untuk ngisi di kolom opini dan artikel. Ada dosen yang ngisi, ada dari Universitas Al-Azhar itu ada yang ngisi juga. Banyak teman-teman yang ngisi. Contoh dong boleh Pak Miftah, apa konten yang paling menarik di Suara Indonesia milenial.co itu? Contoh aja konten. Kalau kontennya di situ kita kan ada lifestyle. Lifestyle ini kan anak muda sebenarnya kita kemas umpamanya kegiatannya ada olahraga. Jadi bagaimana olahraga di masa pandemi. Nah, kira-kira begitu. Terus bagaimana tips bersepeda sehat di masa pandemi atau badminton atau apa. Lah kira-kira kita buat seperti itu. Artinya memang lebih pada edukasi melalui literasi media, karena ketika arus informasi ini masuk sedemikian rupa sangat radikal, maka perlu ada penyeimbang. Nah, ini yang musuh kita lakukan selaku anak muda, karena anak muda ini pasti melek informasi. Ada tips nggak? Tips memilih baju lebaran? Oh iya, ada pasti. Itu pasti akan dilihat sama Sobat Damai. Nah, ngomongin soal tadi kan dibilang kalau misalnya Suara Milenial itu ada unsur spiritualnya, nggak cuma dari brand doang tapi melekat ke hati. Nah, itu bisa dibilang berarti pembeda dong dari media-media lainnya, diferensiasinya. Selain itu gitu. Artinya tetap ada muatan-muatan yang bernuansa spiritual. Karena di situ ala bidzikrillah tatmainul qulub, kira-kira kan begitu. Berzikir, entah itu melalui konten, entah dengan melalui tips-tips, kita bisa mencontoh teladan Rasulullah di situ yang kita muat di websitenya, atau juga kita muat di IG-nya dan lain sebagainya. Itu artinya kita mengkampanyekan kebaikan. Itu mengkampanyekan kebaikan ini bisa melalui tulisan, media sosial, ataupun secara bilisan, ataupun selalu menggunakan tindakan juga. Suara Milenial ini lebih pada wilayah literasi, pemahaman tentang literasi media kepada anak-anak muda, dengan memberikan edukasi, dengan memberikan mengajak kepada anak-anak muda supaya kita setiap ada informasi, bagaimana kita memfilter dulu informasi itu menjadi
sebuah pengetahuan bagi kita. Artinya yang ditangkap itu ada value nanti, bukan hanya sekadar informasi yang tidak penting. Iya, betul. Jadi aku juga lihat ya, dia Sobat Damai di websitenya Suara Milenial gitu. Memang banyak dominan sebenarnya berita-berita mengenai politik dan pemerintahan. Ini juga salah satu cara untuk biar supaya anak muda nih untuk melek akan hal tersebut, karena kan cenderung anak muda ya apatis lah untuk masalah tersebut gitu. Kan ini adalah salah satu visi tersebut. Iya, lifestyle langsung cepet ya. Tapi kalau pemerintahan gitu, itu dikemas sedemikian rupa agar biar anak-anak muda melek akan media gitu ya, khususnya pemberitaan mengenai pemerintahan atau politik atau bagaimana? Oh iya, tentu karena anak muda ini menjadi ujung tombak kepemimpinan masa depan, otomatis harus melek politik. Pertama itu. Kita anak muda ini kalau apatis berpolitik, apatis berorganisasi, artinya dalam konteks berpolitik ini kita berorganisasi, ya kan? Kita juga akan apatis dengan lingkungan sosial, dengan memberikan semacam informasi terkait masalah politik. Di situ yang kita mau sampaikan adalah terasa bahwasanya dalam dunia politik itu ada sisi-sisi yang bermaslahat untuk umat. Bagaimana kita mengangkat derajat orang miskin, bagaimana tentang perekonomian, itu adalah dilakukan dengan cara berpolitik, Mbak. Nah, kalau masyarakat sudah paham dengan berpolitik, maka insya Allah politik yang akan digunakan itu adalah politik tentang kemanusiaan, humanisme, humanistik, tidak politik golongan. Ini yang penting. Nah, dengan berpolitik itu kita bisa mengenal satu sama lain. Dulu saya pernah tahun 2015 itu ikut ekspedisi NKRI. Waktu itu ekspedisi yang ke Nusa Tenggara. Yang ngadain itu adalah dari Kopassus, Pak. Waktu itu saya riset juga di bagian sosial budaya dan potensi bencana. Artinya saya mengenal di situ dengan teman-teman yang dari luar yang di luar daerah pedalaman, bagaimana kondisi pendidikan. Lah di situ kita merasa terenyuh, mengenal Indonesia lebih dekat, bagaimana situasinya. Lah ini kalau tidak diselesaikan secara politik bagaimana? Nah, itu yang perlu ditanamkan pada diri kita, bahwasanya untuk mengangkat suatu kemanusiaan maka dilakukan dengan politik. Mengangkat ekonomi harus dilakukan dengan cara berpolitik. Politik itu adalah merupakan sebuah kebutuhan bagi anak muda bagaimana memajukan bangsa Indonesia ke depan. Jadi melek ya? Iya, jadi melek akan media. Tadi Pak Miftah nyinggung soal keseimbangan. Keseimbangan. Saya penasaran nanya, apakah Suara Milenial Indonesia pernah meriset ya YouTuber kita itu memang sudah mencerdaskan generasi milenial atau cenderung memang merusak generasi milenial kita? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kemarin saya baca artikel yang saya muat di Suara Milenial itu yang followersnya jutaan. Itu saya muat itu memang keren sebenarnya sih, Pak. Artinya kita ini mendidik supaya orang tua mendidik anaknya bagaimana dia cerdas, dia sekolah, bagaimana mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karim seperti yang diteladani Rasulullah. Tapi sekarang ini dengan adanya konten-konten yang hanya berisi hiburan di YouTube. Hiburan itu yang akhirnya ini. Iya, duitnya itu, Mbak. Duitnya yang dikasih orang tua hanya selesai nonton YouTube dan nge-like. Padahal yang mendapatkan hasilnya adalah YouTuber tersebut. Nah, itu bagaimana diantisipasi? Nah, itu harus diantisipasi dengan apa? Dengan cara yang sama. Kita kasih semua. Kalau semuanya ada podcast yang luar biasa, ada YouTube yang luar biasa yang berisi tentang konten-konten pendidikan, yang mengisi tentang konten-konten politik, yang berisi tentang konten-konten sosial budaya, itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekadar pamer kekayaan, hanya pamer malam pertama di situ yang harusnya urusan pribadi, lucu-lucuan, ngeprank dan semacamnya. Tapi cenderung orang lebih suka itu sebenarnya. Itu dia. Maksudnya ini PR juga ya. Maksudnya selalu selalu melakukan research terus gitu ya. Untuk biar supaya ya tayangan-tayangan berbau politik, pemerintahan tuh jadi menarik, Pak. Jadi kan kadang-kadang anak-anak muda ya udahlah urusan ini dia nggak peduli gitu. Maksudnya ya hanya beberapa anak muda aja kali ya yang memang peduli gitu. Nah, yang rata-rata gitu ya kita bisa lihat dong dari followers dari YouTuber itu sebanyak itu gitu ya. Apa tidak bisa diginiin tuh? Mana bilang? Suara Milenial Indonesia memang berkolaborasi dengan para YouTuber itu. Tolong dong nitip konten ini nih. Tolong, bisa nggak begitu? Bisa, sebenarnya bisa. Tinggal kita susun sebenarnya apa plannya ke depan seperti apa. Yang pertama yang kita plankan ke depan ini di Suara Milenial itu lebih pada riset sebenarnya. Lebih menghasilkan sebuah karya tulis, karya buku yang dihasilkan oleh anak-anak muda. Sehingga dia mempunyai kebanggaan. Menjadi anak muda Indonesia itu bangga. Yang kedua, bagaimana sekarang, mungkin zamannya sekarang ini masanya masih dengan konten-konten yang dalam
tanda kutip faedah dengan hanya hiburan saja. Mungkin beberapa tahun lagi ini akan bergeser, terus akan bergeser. Namanya apa dulu mungkin zamannya televisi, sekarang musim, YouTube macam musim. Iya, musim. Nanti mungkin zamannya orang semuanya melek politik. Makanya perlu di edukasi mulai sekarang, sehingga dunia sosialnya itu luar biasa nanti. Optimis ya untuk Mas Meh, ini ya harus optimis ya dengan melakukan research, mudah-mudahan bisa dimodifikasi nih ya, hiburan tapi dibikin sedemikian rupa jadi lebih menarik nih. Sampai hari ini saya bertanya, review dandan aja bisa ditonton banyak orang. Nah itu dia saya salah satu penontonnya. Jangan mereview Mbak Nabila. Kayak eyeshadownya kurang gitu ya. Iya, itu banyak kayak ini gitu ya. Itu bahkan maksudnya anak-anak kecil gitu pengen jadi cita-citanya jadi YouTuber. Itu kan berarti perbedaan gitu ya. Kalau dulu kan pengen cita-citanya jadi dokter gitu. Kalau zaman sekarang lebih pengen zaman berubah. Sekarang menjadi, tapi itu adalah cara yang bagus juga sih gitu. Karena YouTuber kan juga bagus sebenarnya, bisa memberikan media gitu, memberikan informasi juga, jadi media juga. Mengentaskan pengangguran juga. Iya. Punya tim-tim lagi ya kan, dan luar biasa sekali. Nah, kan tadi kita sudah membahas mengenai ya itu bagaimana media gitu ya, suara milenial gitu. Nah, dengar-dengar nih Mas Miftah punya juga nih komunitas Taman Belajar Pelangi Nusantara. Nah, ini boleh cerita sedikit nih, kan tadi suara milenial nih yang membahas mengenai konten. Nah, sekarang infaknya nih, sedekahnya nih mengenai Taman Belajar Pelangi Nusantara. Saya kan tinggal di Manggarai ya. Di Manggarai itu saya masih masuk baru Jakarta ini kan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, Pak. Di PBHMI. Jadi setiap jalan itu ada rapat, saya melihat anak kecil jalanan di pinggir Manggarai itu, di pinggir rel, terus di lampu merah minta-minta. Akhirnya dengan teman-teman ini ada 3 orang, kita buat gerakan itu. Gerakan ini bagaimana pertamanya awalnya memberikan pendidikan buat anak mereka, minimal bisa ngaji, bisa sholat, bisa apalah, bisa A, B, C, D, bisa baca begitu. Akhirnya tergerak untuk itu. Maka kita pendekatan dengan orang tuanya, kita lakukan survei beberapa minggu dulu gitu kan. Pendekatan terus menerus sehingga anaknya diizinkan untuk ikut sekolah dengan kita, untuk belajar dengan kita, karena rata-rata penghasilan orang tuanya ini didapatkan dari anaknya juga dengan minta-minta itu loh Mbak. Akhirnya buat komunitas begitu, bentuk 5 siswa awalnya itu, terus kita cari lagi, ada di Manggarai, di dekatnya stasiun Manggarai itu, ada lagi di sana sekitar 60, cuman sekarang sudah terkena gusur.